Oke. Sister ini anak yang ketujuh lah. Ketujuh. Jadi yang dibawa sister itu adik ada dua lelaki, satu perempuan. Tapi 2 tahun yang lalu adik sister yang lelaki itu sudah sesuai lah. Sesuai karena dia punya ada blood cancer. Kami ini dalam keluarga yang sederhana saja. Kami memang dalam iman itu beragama Katolik sejak lahirlah, sebab ibu bapak background memang Katolik. Jadi sister lihat bahwa ibu bapak itu memainkan peranan. Kalau bagi sister, bapak sister dia ada minat untuk melayani. Jadi dia punya pengaruh untuk melayani itu juga bukan sejak kepada dia punya orang lain, tapi juga dalam keluarga. Kehidupan sister itu sama aja seperti yang lain juga. Suasana keluarga itu memang kami keluarga yang mengalami pengalaman yang berbeza-beza juga waktu kecil, karena macam suasana yang macam susah gitu kan. Jadi kami macam adik-beradik ini macam ada yang pergi ke tempat nenek, ada yang pergi ke tempat uncle besar gitu kan. Ada yang pergi terpisah-pisah pada zaman kanak-kanak kami. Tapi bila kami semakin meningkat dewasa, kami mulai bersatu. Bila kami membesar pun, ibu bapak itu sangat menitik beratkan tentang anak-anak. Keluarga ibu bapak itu dia mau selalu anak-anak tuh berkumpul di rumah. Jadi pembesaran kami itu berterusan. Bila kami sudah membesar, kami lebih balik kepada keluarga. Sister bermula kepada pelayanan sister ini apabila macam gini, ada satu peluang lah sister rasa. Ini pada usia sister 18 tahun. Sister tinggal di asrama ini, Mother Divine Grace Hostel di Kota Bluti. Jadi pengalaman sister waktu tinggal di sana tuh macam kami dijaga oleh para sister Franciscan sisters lah. Ini pun sister dapat peluang untuk tinggal di sana sebab bapak saya dia bilang tidak sudah kereta kendaraan yang mengantar kau pergi sekolah. Bagus kau tinggal di asrama supaya memudahkan kau pergi sekolah. So, sekolah di sini saja. Saya terdedah kepada itu macam kerohanian yang macam mana sister bukan saja menjaga kami, tapi memberi input kerohanian. Itu ada kesempatan selalu mau pergi misa kudus, gitu, ada adorasi. Itu ada banyak perkongsian sesama sama sister mendengar. Jadi ada satu orang sister tuh dia selalu suka bertanya. Setiap hari dia akan bertanya yang apa kabar? Hari ini apa kabar? Gitu. Itu soalnya sejak dia memberikan saya satu perasaan yang sangat menggembirakan, Mbak. Macam saya berpikir kan bukan saya tidak pernah tanya apa kabar, tapi macam yang ada satu situasi yang menyentuh hati saya yang sikap ambil peduli itu kan sangat kuat. Sebenarnya macam ya, bila sister pun betul-betul perjalanan iman lah. Saya lihat kan, sister nampak itu perlindungan Tuhan dan cinta kasih Tuhan. Meski yang macam saya rasa saya ada kesempatan untuk tinggal dengan nenek saya kan 5 hingga 6 tahun. 8 sampai 9 tahun baru saya pulang gitu. Saya punya pengalaman di sana, saya rasa yang meski saya bukan dalam keluarga pada tempo itu, sister lihat yang macam mana sister punya kehidupan itu macam ada security. Sister rasa juga yang macam sister rasa selamat tinggal bersama nenek sister, rasa gembira juga. Rasa gembira karena sister boleh melayani sudah. Sister menjaga sister punya nenek punya mama sudah itu. Sister sudah melayani nenek sister juga. Jadi sister banyak membantu yang macam kerja-kerja kampung lah, kerja di rumah. Oke. Sebenarnya sister mendapatkan macam respon negatif itu sister menyahut panggilan. Sebab kan sister bilang sister tinggal di asrama. Waktu itu mama saya itu dia mempunyai melihat saya itu bisi yang berlainan. Dia saya menjadi bukan sister gitu. Mungkin faktor-faktor juga keluarga apa untuk memperbaiki kehidupan keluarga kita dari sudut ekonomi, mungkin mau bekerja, mungkin membantu orang lain gitu kan. Jadi mama saya bilang dia bilang waktu saya tahu tidak itu kota pengaruh, dia bilang. Nah, kota pengaruh janganlah kota pengaruh itu sister, kau kawan kau sister saja, itulah kota pengaruh gitu. Jadi sebenarnya waktu saya jam gitu saya ambil tuh mama saya cakap, saya tidak tolak, saya juga tes saya punya iman dulu Pak. Betulkah saya terpengaruh begitu? Betul saya terpengaruh. Saya kalau saya terpengaruh Tuhan nanti tidak juga pio saya punya panggilan gitu. Tapi waktu saya kasih tahu mama saya mama saya sama dia sister, kita tidak, tapi dalam masa 1 minggu saja terus diantar saya ke Semenanjung, di sambung studi Semenanjung. Dia bilang, kau pergi Semenanjung,
Tapi dalam waktu sister sudah, dia bilang di sana kau lupa sudah tuh kau punya panggilan dalam saya. Jadi saya jawab begini dalam hati saya bilang, saya berdoa bilang, Tuhan, kalau ini panggilan saya, bilang, kau antarlah saya pergi mana sejak saya dulu, biar saya alami, rasai apa yang kau mau saya rasa. Saya tahu apa yang kau mau saya tahu. Kalau betul-betul ini panggilan saya pulang dan saya akan tahu panggilan saya. Jadi itu saya punya doa. Jadi saya pikir, sampai saya selanjung, ada pula Franciscan sister sana. Mantap. Jadi itulah. Saya rasa Tuhan itu melihat itu situasi kan. Mungkin pikiran kita setakat begitu saja dalam untuk kasih halang-halang orang, ataupun saya pun begitu saja. Pokoknya di mana-mana pun ada kehadiran Yesus itu sendiri. Sebenarnya sister menyebut panggilan sister lama. Sister lebih kurang bekerja 9 tahun lah. 9 tahun sejak sebagai immigration. Tapi sister tidak pilih sister punya study sebab waktu itu sister bila sister SEM 3 dalam sister punya study, sister pergi sambung kerja sebab waktu itu 4 tahun ekonomi juga lah. Waktu itu ramai kami adik-beradik di LPTS lah. Jadi dia bilang, bang sister itu bilang, dia nggak kopi kerja, dan kalau dapat panggilan kerja, udah nggak kopi kerja sebab saya tidak dapat tanggung untuk semua, dia bilang. Jadi merespon kepada itu, sister pergi dapat tuh kan sister pergi kerja. So pikiran sister pun begini, mau jadi sister gitu kan. Jadi sister pikir kalau saya kerja sekejap, pas itu saya menjadi sister, mau cari pengalaman kerja terus saya menjadi sister. Tapi rupa-rupanya bukan begitu mudah sekali. Bila sister sudah bekerja, tidak sister terus yang bilang 2 tahun untuk pindah sister, tidak. Saya melihatin rupanya perjalanan itu berbeda lagi. Bukan sister tidak mau jadi, tapi sister melihat yang pas yang tidak sesuai karena faktor-faktor situasi lah. Sister lihat yang sister mau belajar, adik-adik sister sekolah, bila bekerja ada hutang sudah, sister mau berhutang lagi, gitu. Tapi sister tidak melarikan diri daripada gereja lah. Sister tetap terlibat dalam pelayanan gereja, dan sister juga sebagai pembimbing sekolah minggu, kan lama juga libur 6 tahun 7 tahun sister terusan. Waktu itu kan dalam tempo itu pun mama saya belum ready lagi, dia tidak ready lama, tidak ready. Tapi sister pilih ini begini, sister bersedia begini sudah. Dan sister sudah settle semua karena sister sudah yang paling last, sister punya discernment lah, sister panggil pengamatan. Sister bilang, sister mesti mau jawab ini panggilan pada tahun ini atau tahun depan. Kan tidak bilang. Jadi sister dapat satu mimpi, begini saja. Sister kena tegur begini sejalan sister. Itu ada seorang sister yang sister pernah share lah, dia bilang gini, kau tidak mau jadi sister itu. Jadi bila begitu kan, terus dia menyebutkan saya menangis lah. Tiba-tiba dalam saya punya tidur itu sama nangis. Saya bilang, betul-betul saya akan remind yang tentang saya punya panggilan, Mbak. Tapi saya melihat waktu itu ada halangan-halangan, terutama sekali untuk bayar utang lah gitu. Jadi sister bertanya bunuh diri secara ikannya. Jadi waktu itu saya meminta tolong keluarga tidak dapat bantu, tapi Tuhan itu membuka jalan. Selepas sister berdoa bina 3 hari selepas itu sister dapat panggilan. Sister bilang dapat potongan 50% marah. Terus sister berpikir sister urus, sister dapat bayar, tapi mau bayar cash, sister ada simpanan, sister bayar. Terus itu sister buat kiraan lagi ada, terus sister punya hutang pribadi. Terus saya kira terus macam saya boleh settle, terus lama saya terus saya begini, Tuhan panggil saya kan, Tuhan panggil saya, itu satu ekspresi yang macam saya pun rasa tidak percaya. Jadi dari sanalah saya bertekad untuk selesai utang sister untuk mencapai. Jadi waktu itu saya pergi terus seminar panggilan yang untuk retreatan itu, saya pergi bawa mama saya cakap saja, sebelum saya di retreat begini. Kalau saya ada halangan tahun depan saya pergi masuk sister lah. Terus tuh mama saya baring-baring, dia jawab saya begini sejak, dia bilang, boleh buat lah, dia bilang, kalau itu panggilan kau, dia bilang. Terus waktu itu malah hati saya green light, saya macam sangat gembira. Tapi ada persoalan dalam hati saya, kenapa kau tidak begini dari dulu? Kau tidak jawab respon saya dari juga begitu. Tapi bila mama saya cakap begitu kan, yang memberikan saya satu perasaan yang berkobar. Jadi di sanalah saya start, saya terus
urusan pembayar hutang, saya resign kerja. 2016 saya resign, 2017 awal tahun saya masuk. Selamat pagi. Ya. Jangan lupa benar. Oke. Saya di mana kan? Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Tema yang Sista pilih pada Sista punya final bow ini karena sebelum ini Sista sudah pernah ambil juga waktu Sista punya first profession. Sista ambil itu sebab Sista sangat tersentuh tentang bagaimana Tuhan itu memanggil dan melihat saya punya kepribadian. Apa saya punya role sebenarnya sebagai sister, sebagai yang dipanggil anak Tuhan, dan kepada keluarga saya dan kepada sesama-sama sister, kepada umat, apa role saya kepada orang itu. Jadi di sanalah saya belajar yang sebenarnya saya mulai melihat yang bukan saya lah, Tuhan begitu. Tuhan karena saya boleh buat ini Tuhan karena saya. Tapi Tuhan yang memberi ini rahmat. Jadi bila begitu saya pilih itu supaya dia menjadi teladan untuk saya. Ya, susunan macam semalam lah kan, jangan muncul. Sister Elin Induknya terkasih, apakah yang kamu minta daripada aku dan gereja yang adalah Kudus? Saya memohon semoga melalui pelepasan kaul menurut peraturan hidup Franciscan Sisters of the Immaculate Conception dalam Third Order Regular of Saint Francis of Assisi, saya dapat menghidupi pengajaran Yesus Kristus sampai akhir hidup saya. Bersyukur atas anugerah panggilan ini. Saya, Sister Mary Iblis Rindu, dengan kehendak yang teguh, mau hidup lebih sempurna, berlandaskan Injil Kristus, demi kemuliaan Tuhan. Di hadapan semua sister saya yang hadir di sini, berjanji dalam tanganmu yang saya kasihi, Mother General Sister Francisca Wong, di hadapanmu yang saya hormati, Bapak Uskup Agung Datu John Wong Stuka, untuk seumur hidup di dalam kaul kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan menurut peraturan hidup Third Order Regular of Saint Francis of Assisi yang disahkan oleh Santo Yohanes Paulus II dan Constitutions of the Franciscan Sisters of the Immaculate Conception. Terima kasih ini engkau telah menjadi pembawa raja abad. Tetaplah setia tambah cerah kepada pelayan, sebab engkau pantas diundang ke dalam bagian sukacita Allah. Amin. Terimalah berdoa pada kalian ini, doa
saya mengesahkan bahwa mulai saat ini Anda menjadi anggota penuh Kongregasi Franciscan Sisters of the Immaculate Conception, sehingga Anda bersama kami memiliki segala sesuatu sebagai milik bersama. Laksanakanlah dengan sedia tugas pelayanan suci yang telah dipercayakan gereja kepada Anda. Jadi, terima kasih kepada siapa yang pernah berjalan di sini, Sister. Ada Patri Sisters yang banyak membentuk Sister punya kerohanian, mendalami Sister punya iman, dan kawan-kawan yang berjalan bersama. Saya rasa semua kawan terlibat. Kalau Sister mention nama pun saya rasa banyak, sebab bagi Sister semua pun menyumbang dalam kehidupan Sister. Semua membantu Sister memberi teguran, beri something uplifting Sister supaya Sister lebih efektif lagi dalam pelayanan. Dan juga Sister terima kasih semua komentar-komentar sepanjang saya dalam pemasian menunjukkan FSSC. Di sana Sister sangat belajar, orang berikan fokus kepada kami semua. Jadi Sister juga berterima kasih kepada kedua orang tua Sister sangat suportif sehingga hari ini adik-beradik Sister, karena tanpa dorang pun Sister rasa dorang menyumbang Sister punya pertemuan sangat-sangat juga arwah Sister. Meski dia sudah dipanggil Tuhan, tapi dia punya kenangan itu sangat mendekat dan selalu mengingatkan Sister tentang pelayanan Sister. Seperti dia cakap, Sister berdoa, saya bekerja. Saya pilih Sister sebagai partner kita melayani. Saya melihat itu bahwa bagaimana Tuhan itu memilih saya. Ini Sister respon apa yang kamu rasa, terutama sekali tentang panggilan Tuhan. Jangan sebaru jalan. Memang perjalanan itu susah. Buat discernment itu ada yang mungkin kita keliru ataupun confused. Tapi Tuhan akan bantu. Roh Kudus akan bantu untuk memilih kebijaksanaan. Yang penting dari kita sendiri, yang bagaimana kita bawa diri itu untuk melihat. Kita semua selama kali kehidupan selalu tetap pada hari ini. Thanks God for the courage. Continue to decrease and He must increase. Halo, shalom dan salam damai. Saya Alex Dren, wakil keluarga Sister Evelyn, ingin mengucapkan tahniah atas penerimaan kaul kekal, dan semoga dengan penerimaan kaul kekal ini Sister terus teguh dalam pelayanan dan terus mengambil peluang untuk melayani semua umat yang ada di Malaysia, Asia sama. Hello, Sister Evelyn. Congratulations on your special profession. We are proud of you and we praise and thank God for you because for us you are a gift to the congregation. And I also praise and thank God because
You are originally a fruit of the vocation from the hostel in Mother of Divine Grace Hostel here under Mother Grace, Sister Jaslia and Sister Lucia. You were a boarder and today we see you as a finally prophet sisters. So we are proud of you. Continue with the mission and wherever you are planted, as I've said before, bloom. Praise and thank God. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah yang tidak terhingga kepada Sister Evelyn yang melepaskan kaumnya pada hari ini. Semoga senantiasa tetap dalam kehidupan, diberkati berlimpah-limpah. Sekian dan terima kasih. Congratulations to you, Sister Emily. Thank you for saying yes to accept this special vocation from the Lord to work in this vineyard. Hope today the ceremony of your perpetual profession will inspire more young people from this parish, the parish of St. Edmund Kodapurut, to join, be it become a religious or a priest. So again, congratulations to you and all the people in this parish. Saya mau terus menghargai panggilan saya ini. Sama sekali anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Semoga cinta kasih yang saya terima ini saya dapat laksanakan dengan baik dalam pelayanan saya, dan semoga perjalanan saya ke sini saya dapat melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan dan juga kehendak kongregasi Franciscan Sisters of the Immaculate Conception.